Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Polres, yang saya hormati pengurus lembaga masing-masing, dan saya pengurus yang saya hormati para peserta, ibu yang di belakang yang memuliakan beliau tuan rumah Bapak Kiai Sofiul Mukhlas yang menghargai Sulaiman monggo dipermudah dalam kawasan Fatihah mudah-mudahan kasunatan ini berjalan dengan lancar tidak ada halangan dan menghasilkan jawaban yang betul-betul muafiqun syar'i dan betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ala nabiyyina wa kulli sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan deskripsi masalah. Apa sudah tidak perlu dibaca? Tinggal pertanyaan saja untuk menyingkat waktu. Dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi masalah. Total area perhutani Paguyangan yang meliputi Kecamatan Serempok dan Paguyangan seluas 7.612,75 hektar dengan rincian hutan tanaman keras 5.000 sekian dan tanaman sayur meliputi kentang, kopi, dan lain-lain di Kecamatan Serempok 984,44 hektar dan Kecamatan Paguyangan 983,96 hektar, yang mana sebelumnya hutan tanaman sayur ini berupa hutan tanaman keras yang sebagian besarnya adalah tanaman karet. Sampai di sini ada pertanyaan? Satu paragraf sudah tidak ada? Sudah, oke. Fenomena hutan tanaman keras beralih fungsi menjadi tanaman sayur berlangsung sudah 15 tahun terakhir ini. Adapun di antara faktor yang menjadi penyebab beralihnya fungsi hutan oleh masyarakat sekitar yaitu faktor ekonomi yang hasilnya sangat menunjukkan bahwa tidak adanya penegakan hukum bagi setiap pelanggar yang mengalih fungsikan fungsi hutan. Disinyalir ada oknum yang orang berpengaruh yang melindungi masyarakat yang mengalih fungsikan hutan. Ada ini bahasa pertanyaan bandar juragan atau pengumpul hasil sayur mayur yang memberikan angin segar bagi para pelaku pengalih fungsi hutan. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah mengenai adanya alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan beralih menjadi tanam sayur mayur menurut informasi dari petani tidak ada perjanjian legal formal. Ini sebenarnya bukan faktor ya, tapi ini informasi bagi panjenengan. Jadi alih fungsi itu tidak ada perjanjian legal formal dari pihak masyarakat dengan petani Paguyangan. Dampak dari adanya alih fungsi hutan diantaranya setiap musim penghujan sering terjadi banjir lumpur dan batu di hulu sungai yang mana bisa mengikis tanah produktif di sekitar aliran sungai. Terjadinya tanah yang longsor yang mengakibatkan rusaknya sarana jalan, jembatan, perumahan, dan menurunnya tanaman padi, bawang, dan lain-lain di wilayah hilir sekitar sungai. Menurut informasi dari apa ini, Aster itu apa? Asis
asisten. Asisten teritorial, ya barangkali peserta pertanyaan saya mau ini. Aster, asisten teritorial perhutani wilayah Pamungan, bahwa beberapa upaya sebelumnya sudah dilakukan oleh perhutani guna untuk pencegahan alih fungsi hutan, yang antaranya sebagai berikut: sosialisasi terhadap para penggarap hutan secara kontinu terkait apa sebenarnya fungsi dan manfaat hutan. 2. Membuat surat teguran atau peringatan atau pernyataan kepada para penggarap, melakukan koordinasi dengan beberapa jajaran seperti Forkompinjam, Forkompinda, stakeholder, Komnas, Kogakas, dan lain-lain. Menawarkan tarif komoditi dengan tanaman agroforestry, pertanian hutan, kopi, kacang, macadamia, alpukat, jeruk, dan lain-lain sebagai pengganti tanaman semusim, tanaman musiman. Namun dianggap tingkat keberhasilannya relatif kecil dikarenakan para penggarap sudah nyaman dengan tanaman sayuran yang hasilnya sangat menjanjikan dan keuntungannya berlipat. Untuk lebih jelasnya, saya ingin panjenengan semuanya menyimak yang mewakili narasumber, beliau Bapak Haji Zainuddin, untuk menyampaikan kronologi yang sebenarnya supaya kita tidak menghukumi mahkum alaih yang keliru. Ya, jadi panjenengan perhatikan nanti narasi dari beliau itu seperti apa supaya kita menghukuminya pada satu fokus yang sama. Wah, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jajaran Rasulullah, Presiden Republik Indonesia yang hormati Ketua dan Panitia Bapak Kiai Salahuddin Masruri, beserta jajaran Presiden yang kami hormati pula, mobil khusus dan saya membanggakan pengurus NPM cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, serta LBM dari perwakilan MWC Pondok Pesantren yang kami banggakan, santri-santri Badan Musyawarah, hadirin yang kami hormati. Berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan isu lokal di daerah Brebes, sebenarnya yang hadir di sini adalah dari perwakilan dari Asper Bumi Ayu, Pak Sujono. Tapi karena beliau tidak hadir, maka dengan terpaksa kami yang di Purwokerto untuk sedang menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Brebes. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa luas berhutani di 2 wilayah saja. Mengapa kami cuma 2 wilayah? Karena dengan 2 wilayah ini itu mengakibatkan efek yang sangat dahsyat sekali ketika terjadi suatu musim hujan. Dari kedua wilayah itu luas hutan seluruhnya tadi sampaikan ada 7.647 hektar, dan yang tanaman keras ada 2.064 hektar, dan yang sampai hari ini, sampai minggu kemarin, sampai bulan kemarin, yang sudah ditanami sayur mayur di wilayah Sirapok saja 985 hektar,
dan di wilayah Paguyangan 980 hektar. Proses penanaman ini tidak melibatkan perhutani secara formal, dalam arti masyarakat berada di sekitar Serampok dan Paguyangan itu tidak ada perjanjian hitam di atas putih, ikatannya resmi yang level formal secara hukum positif terhadap perhutani. Mereka menanam, membuka hutan, bahkan sampai bulan kemarin di Desa Meliwadasa atas di daerah Serampok masih kurang lebih ada informasi 5 hektar yang sedang dibuka. Di Kalimantan itu dari Sirampok, dari Dawan itu ke kiri sana. Itu kiri ya. Kiri ada 15 hektar yang sedang dibuka. Ada 5 hektar yang sedang dibuka. Bahkan mungkin di daerah-daerah yang sekitar Kalimantan sudah punya 5 hektar. Nah, proses pembukaan hutan yang ditanami yang dulunya itu dari sepanjang Sirampok sampai Dawan dan Paguyangan dari Paguyangan sampai ke Ranjeng dan atasnya lagi itu dulu 15 tahun itu dipenuhi dengan hutan-hutan keras. Ada yang pinus, ada yang karet dan sebagainya. Akan tapi akhir-akhir ini sepanjang jalan dari menuju Paguyangan sampai ke atas dan Sirampok, dari Sirampoknya sampai ke Dawan Meliwadasa itu sudah tidak ditemui lagi hutan tanaman keras. Sedangkan tanaman keras itu adalah sebagai pelindung ketika terjadi musim hujan. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini 5 tahun atau 10 tahun itu ketika musim hujan kecil saja sudah berbondong-bondong batu dan pasir, baik di Kalikeruk maupun di Paguyangannya, sehingga banyak sekali tahun kemarin di longsor di daerah Paguyangan, di daerah Sirampok dan sebagainya. Bila dibandingkan dulu, itu hujan lebat sebagaimanapun, itu ketika 1 tahun sekali musim, paling 1 kali yang dahsyat banjirnya. Itu bisa diprediksi ketika hujan lebat terjadi banjir, setelah itu tidak lagi akan terjadi banjir. Tapi sekarang hujan, setiap kali hujan itu pasti akan terjadi banjir, yang mana material Sungai Kro dan di Paguyangan itu tidak semena-mena hanya air saja, akan terjadi batu-batuan yang dari atas ke bawah. Yang kedua, di samping tidak hanya batu-batuan saja, akan tapi prototipe kali yang ada di pegunungan Sirampok dan Paguyangan prototipe tidak lurus, berbelok-belok, sehingga apa? Ketika air hujan itu turun dan mengalirkan batu-batuan tersebut, yang rusak yang pertama adalah lingkungan sekitarnya, lingkungan sungai itu sendiri. Kita bandingkan dengan yang dulu, dari atas sampai ke Buaran. Dulu sungai Kro itu paling banter itu 7-8 meter dengan kedalaman yang cukup curam. Tetapi saat ini Sungai Kro itu sudah tidak bisa diprediksi lagi, bahkan di daerah atasnya saja sudah mencapai 15-20 meter kanan kiri.
Dan yang terakhir kemarin tahun 2021 terjadi musibah yang begitu dahsyatnya akibat hujan yang dari atas, salah satunya itu Kali Keruh mengalami banjir yang begitu dahsyat sampai ke Buaran. Semua rumah-rumah di samping kanan kiri dan tanah-tanah samping kanan kiri, tanah-tanah yang roboh sudah hancur ditimpa oleh bebatuan dan pasir-pasir yang ada di sekitar Sungai Kerindu. Yang kedua, akibat itu terjadi di daerah Jati Barat yang biasanya tidak terjadi banjir, tidak terjadi air keluar, sampai Larangan, sampai Wanasari dan Ketanggungan tahun 2021-22 itu terjadi banjir yang begitu dahsyatnya sehingga tanaman-tanaman khas produksi Brebes, Brambang dan lain sebagainya itu hancur, tidak bisa panen lagi. Yang ketiga, tidak hanya tanaman pertanian saja, akan tetapi juga jembatan yang dibangun oleh hasil pajak daripada masyarakat Brebes dan sekitarnya banyak yang hancur. Contoh yang sering terjadi yaitu di jembatan Pelopong. Terakhir di Pelopong itu sekitar 38 M, begitu mau jadi banjir total langsung hancur, sehingga dianggarkan lagi yang terakhir itu tahun 2021 sekitar 13 M yang sampai saat ini masih berjalan, masih kokoh itu. Baru 1 tahun yang lalu diresmikan. Tidak hanya di Pelopong saja, akan tetapi juga irigasi-irigasi sekitar Sirabok, sekitar Perguyangan, sekitar Tonjong, di daerah-daerah yang dekat aliran air itu semuanya hancur. Kita lihat di daerah Sirabok sana semua persawahan, di daerah Bumayu sampai sana banyak sekali yang tidak terairi dengan baik. Air ada, akan tapi sarana prasarana irigasi itu tidak ada. Tidak hanya itu juga jembatan-jembatan yang masih di Perguyangan, perumahan dan lain sebagainya. Ini akibat daripada hujan itu sendiri. Mengapa seperti itu? Yang pertama itu karena di atas itu terjadi penanaman sayur mayur di lahan-lahan perhutani yang oleh sebagian masyarakat di situ adanya suatu orang atau suatu oknum yang dengan sengaja memanfaatkan baik untuk kepentingan vote suara 500 kali maupun secara ekonomi. Ada oknum-oknum yang melindungi masyarakat untuk membuka lahan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada beberapa pemodal yang dengan sengaja memberikan modal baik bibit maupun dan sebagainya untuk membuka lahan itu sendiri. Sedangkan daerah tersebut atau tanah tersebut tidak secara hukum tidak adanya suatu perjanjian yang legal formal secara formal itu disahkan. Oleh karena itu monggo daripada bahas masalah kita ini bagaimana pandangan terhadap kondisi perhutani, kondisi
Hutani, kondisi lingkungan di daerah Brebes ini yang berakibat kepada kerugian-kerugian masyarakat yang tidak mengalami kenikmatan di dalam penanaman hasil bumi itu. Saya kira dari kami sekian, kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan dan menjelaskan apa-apa yang seharusnya kami selesaikan, dan kami persilakan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber kedua ini dari masyarakat sekitar warga, Mas Komandan Banser, Bapak Ustadz Saifullah. Biar kita informasinya langsung ya, fakta. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kebetulan kami adalah warga Batu Sari dan kemudian juga pengurus Ansor, sehingga ikut menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan deskripsi masalah yang saat ini sedang dikaji. Ada beberapa ini yang memang tidak relevan dengan lapangan. Ini ada poin 3, disinyalir adanya oknum orang berpengaruh yang melindungi masyarakat yang mengalih fungsikan hutan. Itu sebenarnya tidak ada, karena di masyarakat sendiri kalau memang ada lahan kosong, pastinya mereka akan menggarap secara spontanitas karena kebutuhan dan juga inisiatif masing-masing. Spontan seperti itu. Ada lahan kosong, beberapa masyarakat pasti langsung menggarap dengan sendirinya seperti itu. Ya, kebutuhan masyarakat. Kemudian adanya badan juragan pengepul hasil sayur yang memberikan angin segar bagi para pelaku pengalih fungsi hutan. Ini pun bahasanya kurang tepat karena hampir di wilayah Dawan, Batu Sari, kemudian di Langsang, ini pun banyak pengepul pedagang ya, dan disalurkan ke beberapa wilayah baik Jakarta, kemudian wilayah-wilayah yang memang notabene bukan penghasil sayur. Kemudian harapannya karena memang di hutan ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Kalau menjanjikan berhasil itu tidak, karena di pertanian itu bagian dari ikhtiar agar lagi hasil ya hasil. Ketika memang lagi buang modal juga buang modal, kan seperti itu. Tidak selamanya itu berhasil. Harapannya dari masyarakat, kalau selama ini tidak ada legalitas dari pemerintah, ini bagaimana caranya agar menggarap hutan ini bisa legal, bisa minimal ada payung hukum sehingga masyarakat kadang juga tidak merasa takut ketika ada petugas-petugas yang memang datangnya di hari-hari tertentu. Kemudian memang juga yang belum tertulis di sini juga, kadang masyarakatnya juga terlalu berlebihan. Ini hutan lindung, ini hutan milik pemerintah, tapi pohon-pohon semuanya ada satu lahan yang memang tidak ada pohonnya sama sekali, dibabat habis seperti itu, dan sehingga menimbulkan yang sudah tertulis di bawah yang tertulis dampaknya seperti itu. Payung hukumnya sementara ini belum ada, secara legal formalnya belum ada, karena itu tadi secara spontanitas. Dan yang lebih miris lagi, dulu ketika Hari Santri memang di MPJNU Sirabok mengadakan penanaman pohon juga sebagian kecil karena hordas. Iya. Kemudian itu bagian dari ikhtiar kami untuk mengurangi banjir mengurangi dampak banjir. Tapi yang lebih mengerikan lagi, dulu ketika 2018-2019 itu kan ada di bawah Gunung Slamet ada hutan yang kebakaran, dan ternyata sampai sekarang
digunakan untuk lahan pertanian seperti itu. Ya, dimanfaatkan, tapi sama sekali pohon-pohon besarnya itu jarang, bahkan tidak ada seperti itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kami hari wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mujibun, para penjawab ini ada yang perlu tanyakan lagi yang berkaitan dengan soal. Monggo. Kalau tidak ada saya cut. Ada kalau berhubungan dengan deskripsi masalah. Oke, monggo. Saya Agus Subagio dari SNPN Bumiayu. Sehubungan dengan deskripsi masalah yang tertulis tadi yang disebutkan. Saya Agus Subagio dari SNPN Bumiayu menyoroti tentang deskripsi masalah yang tertulis di sini. Yang tertulis di masyarakat yang mengalih fungsi tanaman keras menjadi tanaman sayur tidak disebutkan di deskripsi masalah itu menyerobot hutan tanaman keras. Nah, dalam arti mengambil alih, terus kemudian ada tanaman kerasnya, tanaman karetnya ada, kemudian dibabat habis, baru diganti tanaman sayur. Tapi belakangan tadi dari Banser Badrul Sari menyampaikan bahwa yang terjadi adalah masyarakat ketika ada lahan kosong serta merta memanfaatkan untuk tanaman sayur. Itu baru diketahui dari Banser Badrul Sari menyampaikan. Nah, kemudian yang dari Badrul Sari ini menyampaikan keadaan pengalihfungsian tanaman keras menjadi tanaman sayur untuk wilayah Sirampok seluas 984 hektar. Nah, mungkin beda lagi untuk kondisi masalah di wilayah Pakuyangan. Jadi nanti ketika masyarakat itu menyerobot hutan yang nyata-nyata ada tanaman kerasnya, kemudian tanaman kerasnya ditebangi sampai beberapa hektar, kemudian mengganti itu nanti beda lagi hak hukumnya dengan ketika lahannya kosong kemudian memanfaatkan beda lagi. Nah, kemudian masyarakatnya, deskripsi masyarakat yang mengambil fungsi itu juga tidak disebutkan. Nanti kan ada masyarakat miskin yang tidak punya lahan, ada masyarakat yang sedang punya lahan tapi income-nya kurang, ada masyarakat kaya yang memanfaatkan lahan. Nah, jadi deskripsi di sini dua poin yang belum tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pemanfaatan hutan ini ada yang tadi seperti yang disebutkan oleh Ustaz Saifullah, kebakaran karena tidak ditanami lagi kemudian ditanami mangrove dan macam itu ya Mas ya. Ya, jadi ada lahan kosong tanam. Jadi mereka itu nggak nebang. Ada sebagian yang nebang. Nah, ini tugas panjenengan kalau ditebangi kemudian ditanami seperti apa. Kalau kebakaran tidak berfungsi terus nanti ditanami sayur mayur seperti apa, monggo. Sudah siap dengan jawaban? Apa siap pertanyaan saja? Ada tambahan. Oke, monggo. Ini biar jenengan tepat ya. Pendidikannya tepat. Terima kasih, mohon maaf Mas Renat. Ini tak membanggakan aja kebetulan kita itu ada komisi bagian misal ini sering komunikasi dengan yang di lapangan. Ada beberapa hal yang memang jadi momok kita. Hutan itu ada dua, yang namanya hutan lindung sama hutan perekonomian. Hutan lindung itu di Sirampok, Kuyangan, lebih banyak di wilayah selatan lah. Hutan produktif di wilayah Pantura, Bandar Kaung, terus Larangan itu hutan produktif karena ada penebangan untuk
yang jadi persoalan di kita. Ini biar agak sedikit dibuka, bahwa banyak lahan yang tadinya hutan lindung memang ada karena fungsi kebakaran, ada sebab karena kebakaran, ada sebab karena dipugar. Pemerintah berusaha untuk melakukan reboisasi, bahkan sampai penanaman kita turun, kita berikan bantuan bibit sama teman-teman yang memelihara atau penggarap lahan dan petakan itu. Tapi kalau lahan produktif aman, yang tidak aman adalah di lahan hutan lindung, termasuk di Sirambok dengan di Kubuyanan yang hari ini kritis air tuk-tuk sudah mulai kecil karena itu, sehingga ada barangkali ada yang memanfaatkan lahan, artinya bahwa sengaja setelah ditanami itunya dicabutin. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Setelah pemerintah coba dengan menggunakan CSA sampai kita ikut reboisasi, bahkan mungkin jenengan yang bisa memahami keterlibatan LMDH. Ingat, ada lembaga yang dari masyarakat itu ikut serta dalam pemeliharaan hutan, namanya Lembaga Masyarakat LMDH, ini Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang ada di pinggiran. Ini juga harus ditelah secara menyeluruh. Ini yang harus kita cermati di situ juga. Sehingga pemanfaatan lahan yang hari ini oleh masyarakat, baik itu yang sudah punya lahan pengen nambah dengan menggunakan Porpemda, lahan pemerintah, atau mereka yang tidak punya lahan sama sekali ikut-ikutan memanfaatkan lahan itu. Ini yang terjadi di lapangan, Pak Mustafa, berarti statusnya itu semuanya hutan lindung. Iya. Itu aja. Yang di Sirambok itu hutan lindung, yang di Brebes Selatan, karena banyak pemanfaatan itu di Brebes Selatan, nanam sayur-sayuran, nanam pokoknya sayur-sayuran lah. Kerusakannya sudah semakin parah. Ini artinya bahwa keterlibatan kita nanti tinggal ditelah seperti apa, kaitannya dengan hukumnya seperti itu. Kalau bicara siapa yang melindungi dan siapa yang ini nggak ada, artinya bahwa kita teman-teman Komisi 2 sudah biasa ketemu dengan mereka, itu terus biasa. Cuma ini pemanfaatnya seperti itu. Secara hukum memang ada hutan lindung sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintah bisa dimanfaatkan. Tetapi pada lahan-lahan tertentu bisa diperbolehkan, tapi lahan-lahan yang tenasiring yang menyelamatkan semuanya itu tidak diperbolehkan. Sementara nggak disalem kemarin karena akibat banjir bandang Sirambok dan lain sebagainya, pemanfaatan warga itu banyak yang menggunakan tanah tenasiring, tanah yang memang rawan longsor tetapi digunakan. Kalau yang di atas mungkin lebih aman. Ini yang jadi persoalan baru di kita. Bencana alam, banjir, longsor dan sebagainya karena pemanfaatan lahan terasiri sebagai penyelamat keberadaan akar untuk menahan longsor dan sebagainya habis. Persoalannya tambah banyak. Ini yang sehingga pemanfaatan lahan secara undang-undang diperbolehkan dengan model tumpang sari itu diperbolehkan. Lebih terbuka itu pemanfaatan hutan ekonomi menggunakan sistem tumpang sari. Saya bicara di Pantura. Di Pantura itu kayak Margasari, banyak tumpang sari pemanfaatannya. Itu secara aturan undang-undang diperbolehkan. Tapi kalau terasiri di wilayah selatan itu secara aturan tidak diperbolehkan. Sehingga sekali lagi pemanfaatan lahan ekonominya lahan lindung di selatan lebih banyak adalah lahan lindungnya yang hari ini rusak berat. Kita bicaranya rusak berat karena itu yang kedua, keterlibatan sudah ada lembaga tetapi tidak berfungsi. Ini mau seperti apa? Yang ini sebagai wacana aja untuk biar terbuka sehingga pemanfaatan lahan seperti itu. Monggo. Bisa dimulai ini. Belum. Katanya Pak Mas. Rekon Mas mulai.
sekali masih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari asalnya lagi. Karena ini memang permasalahannya adalah permasalahan wakiliyah. Kalau untuk jawaban mungkin semua pasti sudah tahu jawabannya. Cuma yang susah itu kan fakta wakilnya di sini. Karena memang wakiliyah. Jadi mungkin kita seharusnya lebih fokus di deskripsinya ini ya, memahami wakilnya. Nah mungkin sebetulnya ada beberapa kejanggalan dari deskripsi di sini dan juga dari keterangan dari beberapa narasumber tadi. Sudah saya catat. Tadi diantaranya jelas ini pertanyaan apa masalah wakiliyah sudah dijawab. Terus juga mungkin bisa dibacakan pasal khusus dalam undang-undang di sini. Apakah ini maksud undang-undang lahan tidak terkelola atau maksud undang-undang agrarianya bagaimana? Kalau ada mungkin bisa dibacakan undang-undang agrarianya biar jelas ya dalam hal ini. Terus ini aja dari moderator ini aja. Bagaimana kalau pertanyaannya begini? Ini langsung pertanyaan supaya nyambung dengan deskripsi. Bagaimana hukum penggunaan lahan pemerintah? Yang dimaksud dengan lahan pemerintah di sini adalah hutan lindung yang dimanfaatkan oleh perorangan tidak sesuai dengan fungsinya, itu ya? Oh iya tidak bisa. Permasalahannya seperti itu. Permasalahan wakiliyah tidak bisa dipukul rata. Nggak bisa dipukul Dari rata. narasumber seperti tadi. Tapi kalau kayak gitu nanti bahasanya dipukul rata. Tapi kan kalau wakiliyah itu kan nanti berbeda antara si pelakunya. Tadi ada yang semisal orang miskin tidak punya lahan, ada orang kaya pengen nambah lahan, itu berbeda. Berbeda kalau permasalahannya memang sekedar masalah iftirodiyah. Kalau masalah iftirodiyah bisa kita pukul rata. Ini masalahnya wakil. Kita tidak bisa sembarang langsung jawab. Iya, ini memang masalah yang nyata terjadi. Iya. Maksudnya gini loh mas. Makanya nggak bisa dipukul rata, nggak bisa. Biar runtuh. Maksudnya biar jadinya fokus. Ini sedang menjawab pertanyaan apa gitu loh. Untuk pertanyaan pertama, ini saya dari moderator. Maksudnya biar tata gitu ya. Bagaimana kalau pertanyaan begini? Bagaimana hukum penggunaan lahan pemerintah? Dalam hal ini adalah hutan lindung yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Artinya tidak sesuai dengan undang-undang oleh perorangan. Perorangan ini bisa jadi yang punya lahan, yang tidak punya, atau yang kurang dan sebagainya. Itu terserah jawaban Anda. Iya, terus masih ada lagi. Jelas? Ya. Masih ada beberapa iskal masih ada. Iskal apa? Belum pertanyaan kok iskal itu benar. Iyalah iskal ini biar lebih lagi saya tahu karena memang tuntutannya adalah wakil. Iya, masalah apa aja wakil? Butuh data lapangannya. Itu makanya. Kita nggak marah. Ini saya hadirkan dari teman saya, Pak Tony sudah bisa memastikan. Yang jelas kan benar, tapi ansor. Tetap kan. Spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan tentang masalah yang hari ini dibicarakan, sebetulnya saya dari tahun 2016 lalu itu sudah menulis skripsi tentang tindak pidana penjara hutan itu sebagai lahan pertanian. Waktu itu di studi kasusnya itu langsung pegunungan area Gunung Slamet. Jadi saya lebih mendekatkan itu keterkaitan masalah perspektif hukum pidananya waktu itu, karena memang melihat sangat mirisnya kampung saya, daerah saya, kemudian ternyata hutannya rusak sedemikian. Jadi berdasarkan penelitian saya waktu skripsi saya dulu itu, bahwa di Sirambuk itu ada dua kategori hutan. Yang pertama itu hutan produksi, yang kedua hutan lindung. Hutan produksi itu hutan yang ditanami pohon-pohon pinus, ya, pohon-pohon pinus, dan itu bisa dimanfaatkan ketika alih fungsi. Contohnya begini, misalkan pada penanaman pohon pinus antara jangka 1 sampai 15 tahun itu digunakan untuk penanaman pohon pinus. Untuk menunggu jangka panjangnya sampai pohon pinus itu bisa ditebang, tentu itu ataupun pengalihan fungsi itu bisa ditanami lahan sayur lebih dahulu.
Tapi nyatanya ketika sudah ditanami bibitan pohon pinus, kemudian sama petani itu kadang sengaja untuk dimatikan pohon pinusnya. Kemudian dicabut, ditanamin lagi biar nggak tumbuh. Kalaupun nggak seperti itu, nanti pada usia 15 tahun pohon itu istilahnya biar setengah tinggi itu mulai satu persatu itu ditebangi, satu ditebangi, dua ditebangi, tiga ditebangi. Itulah yang menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu terkaitan tentang hutan lindung. Hari ini yang terjadi hutan lindung itu sudah luar biasa pendarahannya. Batas vegetasi Gunung Slamet yang dulu kita mendaki ke Gunung Slamet itu istilahnya lumayan capek dengan jarak hutan lindung. Sekarang kita bisa bawa motor itu sampai berada di batas vegetasi. Karena apa? Hutan lindungnya itu sudah menjadi alih fungsi untuk ditanami sayur-sayuran. Jadi kalau masyarakat berbesana kebanjiran itu ya kesalahan kita, tapi yang juga seperti itu. Kalau aspek hukum pidana jelas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu jelas bahwa itu tidak pidana. Tapi pertanyaan saya, kenapa hari ini mulai dari aparat kepolisian, pemerintah dan sebagainya tidak pernah menindak tegas pelaku-pelaku seperti itu? Padahal pidananya jelas, 50 meter dari sumber mata air tidak boleh digarap untuk lahan kegiatan apapun. Tapi nyatanya sampai batas vegetasi Gunung Slamet, batas-batas kali semuanya lenyap untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Meskipun saya anaknya petani, ya, tapi alhamdulillah dari bapak saya dan keluarga saya tidak ada yang menjalankan hutan. Ya, Cukup. Cukup. Pertanyaan sederhana saya bisa diterima nggak tadi? Pertanyaan bisa, cuman ini masih ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan timbul lagi tadi dari beliau juga itu mendukung kejanggalan dari saya. Ini loh sudah 15 tahun, 15 tahun itu 3 periode presiden. Lantas kerja pemerintah apa saja dalam 15 tahun? Jangan-jangan masyarakat hanya menjadi kambing hitam. Belum lagi tadi dari narasumber yang kedua mengatakan tidak adanya oknum yang melindungi dan tidak ada bandar yang membiayai, tidak mungkin itu. Paham. Ya. Jadi kan nanti masuk ke LBH ya, Mas. Ya, pertanyaannya bisa diseluruhin tadi dari apa namanya panitia ya. Jadi bagaimana hukum penggunaan lahan pemerintah dalam hal ini maksudnya hutan lindung dengan dimanfaatkan secara ilegal. Maksudnya ilegal di sini tidak sesuai dengan undang-undang oleh perorangan tanpa izin, ilegal. Monggo sesuai dengan yang panjenengan temukan. Ya, kalau saling menguatkan aja, jangan. Pokoknya yang penting beda, jangan. Monggo dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Ini untuk sementara jawaban, barangkali nanti ada yang lain yang lebih muktamad ya. Menurut saya ini pertanyaan yang pertama dibahas dulu ya. Bagaimana hukum penggunaan lahan pemerintah dimanfaatkan perorangan? Ini menurut saya gosok. Sudah cukup. Nanti gosok itu kan dua al-istilah ala hamil wa. Oh iya. Gosok. Oke. Satu. Dari mana ya Mas tadi? Biar mudah sana. Dari LWC ke sana. Oke. Terus yang lain, yang beda. Enggak. Ya, monggo dengan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari di sini saya melihat dari segi pelanggaran terhadap pemerintah, pelanggaran terhadap undang-undang, dan di mana dan negara itu harus menaati peraturan pemerintah. Dari segi sini sudah jelas para penanam tersebut itu
kalau dari sana itu dari sisi perbuatannya yang nampak gosok haram atau enggak, di sini haram, tapi tahapannya maksudnya ini apa enggak tahu ini belum. Terus dari yang lain, tadi melarikan misi ternyata. Apa yang antar kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJ Bintang secara spesifikasi secara umum bahwa tanpa mengurangi rasa kemanusiaan, melihat mengamati dan menimbang terhadap deskripsi serta membaca soal yang lain, kami dari PJ mengetahui dengan adanya aspek efek bahaya yang luar biasa, maka kami menyimpulkan menjawab, tapi monggo dalam hal yang lebih istilahnya lebih psikot, kami hanya urut pendapat bahwa kalau tanpa izin resmi dari pemerintah yang sesuai Undang-Undang Dasar Hukum Penggunaan Lahan, tanpa izin dari master penggunaan lahan tersebut tanpa izin dari pemerintah, termasuk penyerobotan tanah yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, dikenakan pasal KUHP 385 buku kedua bab ke-24 dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, bahwa langsung jawaban saja. Status hukumnya apa Pak Yai? Status hukumnya tetap bosan haram. Kitab At-Tasyiri Al-Janani juz 1 halaman 108. At-Tasyiri Al-Janani. Oke. Gosok ya. Ada yang beda? Dari mana Mas? Kami Madura. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala paparan dari kita, mulai dari diskusi dan juga dari narasumber yang telah memaparkan secara umum telah apa yang telah terjadi dan apa yang telah terjadi di sini itu hukumnya haram. Tapi nanti di belakang ada penafsiran hukum penjelasannya. Ada penafsiran hukum. Ya. Tapi pada intinya haram. Haram. Ya. Ya, silakan. Ini kelihatannya jawabannya hampir sama, cuma beda penyebutan aja. Ada yang gosok, ada yang ke status hukumnya, ada yang ke perbuatannya tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, coba ini mungkin saling menguatkan. Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Masuk kami dari Larangan, Dukuh Penjaga Elviker, tapi menjawab boleh. Rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kasih waktu, jangan salam dulu ya. Biar mendapat jangan bingung. Saya dari FBC Pakuyangan. Kebetulan saya dari Kretek. Itu tidak dekat hutan, apalagi orang hutan. Di dalam masalah seperti ini saya melihat di kitab Kulyubi itu ada kalimat ya juzu, artinya kan boleh. Karena yang saya tahu, kebetulan saya punya banyak teman sahabat di Patur Sari, juga di Dewan dan juga di sekitar Japang sampai Papua. Mereka para petani yang menggarap lahan perhutani itu hampir rata-rata adalah mengontrak. Jadi kalau dilihat dari permasalahan, maka apa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan karena mereka itu kontrak. Kemudian yang perlu dibahas adalah mereka para oknum mandor atau pengelola perhutani. Saya potong Pak, saya potong. Pertanyaannya tadi sudah diganti, bagaimana hukum penggunaan lahan pemerintah yang merupakan hutan lindung dengan cara ilegal, semacam itu? Iya, tapi jawabannya boleh. Boleh? Boleh. Oke, saya tulis boleh. Tapi dengan tanggung jawab. Ya, untuk yang mengatakan
silakan tampilkan ibarat biar disimak oleh perumus, dan ibarat-ibaratnya monggo disetorkan kepada perumus supaya dicek. Barangkali pemahamannya beda karena ya ibaratnya diserahkan Mas, ibaratnya diserahkan, yang baca panjenengan ada, yang diserahkan ada. Apa pada hafal? Mohon maaf Pak Moderator, nanti mohon sebelum membaca ibarat minta tolong disebutkan nama kitabnya dulu. Nama kitab. Oh iya. Iya, di awal nama kitabnya apa, terus baru baca ibarat. Dari kitab Nihayatul Zain halaman 264. Ya. Halaman 264. Faslun fil ghusl wa huwa al-istilah ala hamil ghairi ala tariqi dzulmi wa yadkhulu fil hamil intisas wal manafi. Walaupun tidak untuk dimiliki lahan tersebut, tapi ini ada keterangan wal manafi, saya kira masuk di dalam ranah ghusl itu. Ya. Ini sementara dulu. Ya. Menganggap bahwa ini adalah akdul manafik ya, akil ghair manafinya orang lain, ini termasuk ghusl itu menurut dengan. Oke, dari sana. Terus ini yang memakan dulu, yang mengatakan haram, yang mengatakan ghusl, silakan ditampilkan semuanya. Terus nanti baru yang mengatakan boleh. Dari Guru Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksi dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 91. Waqala Syirkoh wal hasilu annahu tajibu ta'atul imami fima amur bihi dhahiran wa batinan mimma laysa biharamin aw makruhin. Fal wajibu yata'aqqadu wal mandub yajibu wa qadha. Ya, cukup. Oke, sambung paham. Haram ya dari barat kuliah itu. Oke, terus yang dari Kalimah. Silakan Kalimah dulu. Oke, bismillah. Sebelum masuk ke ibarat, karena tadi kita mempunyai penjelasan yang lebih rinci tentang ini. Jadi sebelum ke ibarat, untuk pelaku pengalihan fungsi hutan ini itu sudah pasti salah. Namun kan pada wakilnya itu tentu bukan cuma hanya ada satu pelaku atau satu golongan. Kalau dilihat dari pemaparan orang-orang lapangan tadi disebutkan bahwa masyarakat sendiri yang mengambil alih fungsi hutan tersebut, yang hutan tadi menjadi tadinya hutan kering, hutan pinus, lalu menjadi wilayah ladang-ladang seperti itu. Menurut kami untuk adanya pengalihan fungsi hutan seperti itu memerlukan adanya upaya yang besar sehingga mempunyai kekuatan yang besar. Jadi kami di sini berhipotesis di sini adanya tetap adanya oknum. Kami tetap Jenengan tadi mengatakan haram, saya minta ibarat. Itu aja. Ya, oke. Itu aja. Kitab. Dibacakan monggo. Kitabnya dulu halaman seberapa? Sebutkan. Oke ya. Oke. Kita ambil dari kitab Hasyiatul Bughyaumi ala Fatih juz 3 halaman 232. Faslun salah bukan. Di Mughni Muhtad juz 3 halaman 334. Kitabul Ghasbi wa huwa lugatan akhdhu syai'i dhulman wa qila akhdhuhu dhulman jiharan wa syar'an al-istila'u ala haqqil ghairi udwanan ay ala wajhi ta'addi wa yurja'u fi istilahi lil 'urfi. Sama ya. Jadi di belakang menampilkan takbir kosor, di sini menampilkan takbir kosor ya, sama. Kalau saya itu ada benar. Jadi pemahamannya itu kayak gini. Karena dari awal tadi kan versinya itu hutan lindung tidak ditebang karena nanti memunculkan akibat. Salah satu akibatnya adalah nanti erosi atau banjir, longsor dan sebagainya yang kita tangkap. Terus nanti dari yang kedua tadi itu ada dua, udah dijelaskan. Saya ke bab nanti tentang ma'usuyur. Di situ nanti ada di Ihyaul Mawad. Kalau hukum aslinya ya haram, bahasanya udah milik pemerintah, dan hutan lindung itu tidak diperuntukkan untuk ditanami. Lah karena di sini
di ibarat Qulubi itu Ihya Ulumawat sekarang sudah tidak ada, ya kan? Ibaratnya itu hampir sama dan sudah tenar bahwasanya Ihya Ulumawat itu sekarang sudah ada dan harus izin taklik sudah selesai. Kemudian dalam kitab Subulus Salam, di sini jelas kok masyarakat itu tidak izin, sedangkan itu adalah hutan lindung. Gini aja Mas, saya ingin Anda menampilkan ibarat yang mengantarkan Anda menjawab haram. Itu aja, saya permintaannya baca. Di sini ada ibarat, ya kan? La yajuzu ihya'uha bihalin tijariha majrur amlah yata'amu bisulul muslimin biha ihya majrur sulul. Kalau saya kiaskan di sini adalah yang menyebabkan tadi Oke, paham. Ya, paham. Jadi panjenengan menampilkan dua ya, ada lima semacam itu. Terus ada lagi yang dari Bantara Kamu. Boleh. Bantara Kamu tadi mengatakan apa ya? Ya, bosok. Sama berarti jawabnya. Sama. Ya, sekarang yang mengatakan boleh dari Paguyangan. Larangan. Sebentar, larangan dulu. Makanya tanya Paguyangan dulu. Dalam kitab Qulubi halaman juz 2 halaman 291 ya juzu ayat tiqatu sanabi litamuluki ana automatika ada wa anima itu sanabi wa ta'ala suatu litamaluki ana automatika ada wa anima itu. Sudah ibaratnya itu aja. Itu aja. Sebetulnya ada lagi, cuma kepanjangan bacanya. Dari Asadul Jamil saya ambil yang paling pendek dari kitab Qulubi. Oke, terus yang larangan untuk ibaratnya. Gak usah banyak penjelasan. Ibarat langsung. Berteman ya Pak ya. Sambil kula sanipun yubi kok umairah masjid tiko. Al-Abu il-Qurra Tuma malakahin disari Tuma rodaha asari ala umatihi. Dari mana? Dari Qulubi wa Umairah. Ya. Oke. Jadi ada dua pendapat yang pertama saya bisa simpulkan pada intinya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Oke, biar teratur. Yang mengatakan haram, panjenengan merapat kepada yang mengatakan haram. Maksudnya merapat jawabannya biar sama seperti apa. Yang mengatakan boleh, silakan panjenengan kuatkan argumentasi Anda untuk mengatakan boleh. Nanti setelah betul-betul berbenturan, serahkan ke promosi itu ya. Siap. Ya. Yang mengatakan haram, apa ada yang lebih dahsyat lagi ibaratnya? Ini kan tadi menyoroti tentang qanatul imam, ya kan? Yang di belakang tadi menyoroti tentang pengertian gosok dan sebagainya. Apa ada lagi selain itu? Pertanyaannya tadi, panjenengan ingat pertanyaannya, bagaimana status atau hukum penggunaan lahan pemerintah? Maksudnya di sini adalah hutan lindung di luar ketentuannya, tidak sesuai dengan penggunaannya, ilegal semacam itu. Ada yang baru lagi? Yang mengatakan haram gimana? Sama? Ya, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ini dari jawaban yang Rosari ya. Jawaban yang haram ya. Tadi dari moderator meminta takbir yang dahsyat. Dahsyat. Sekarang kali kita masuk dahsyat. Menurut saya sih dahsyat. Wal istilahu alal abdi kitab wa hiya zat Kita apa nasib? kitabnya sekarang nanti kita dulu. Oke. Ini saya ambilkan dari Fatwa wa Ahkam al-Muamalat al-Maliyah. Ini kitab kontemporer Dr.
syauti ala timsi. Wal istilahu al ardi wa hiya zatiyan tariqi ma yusamma bi wadriya duna idni au tasrihin au tarfisin yu'addu intisoban laha bi ghairi haqqin wa hadha muharram sawa'un kana al ardu yatamallakuha syakhsun bi ainihi am tamtalikuha ad-dawlah wa la yu'addu dhalika min ubaidil ihya. Akan tetapi ada sedikit jawaban yang mungkin ini belum disinggung. Kalau tadi melihat deskripsi dan penjelasan bahwa alih fungsi itu menimbulkan bahaya yang luar biasa, maka sebetulnya seandainya pun ada izin dari imam untuk alih fungsi, tetapi ada dampak yang besar yang luar biasa, maka ini jelas dalam kategori yang dilarang. Kalau walaupun ada izin. Iya, kalau dampaknya betul-betul luar biasa. Takdir dasar yang ulama-ulama dulu ada nggak? Ya saya kira sama lah itu, sama ya. Jadi belum termasuk begitu dasar ini. Perwakilan buat kesehatan Pak. Kalau soal apa namanya menggunakan lahan yang sudah di situ ada hamat atau sudah diatur oleh undang-undang, itu udah banyak khusus. Tapi ini tadi menguatkan yang sempat disampaikan oleh Undang tadi, meskipun imam sudah membolehkan, kalau ada dorongan yang akan timbul, itu nanti batal. TikTok, jadi kan berangkat dari TikTok. Andaikan sudah melewati prosedur yang apa namanya sesuai undang-undang, berarti ini dikatakan legal. Tapi kalau ada timbul dorongan itu haram, batal TikToknya batal. Ini saya bacakan dari Ibarat Jamal, Hasil Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Walil imami walau binani bihi ayuh miyalina bina'ami jizyatin kadolatin wala'ami sodakotin wa fayin wa du'ibin anin naj'ati ayil iba'ati fitahabi mawatan. Ini awalnya imam memberikan tempat untuk angon, yaitu angon kepada seseorang. Itu awalnya kan boleh. Terus di sini dari mana? Sudah. Walaupun ada imami, ini yang nanti awalnya timbul dosa. Jadi kalau awalnya sudah memberikan mana untuk gunakan itu, kemudian menyempitkan atau menahan orang lain untuk menggunakan di situ, itu nanti ikutnya apa? Qaluhu walin jawabi min anin naj'ah bidomidun walibaratun mimro wanani insani domidin alahihi bi ayam naha tasbirun lil'imah. Qaluhu walam yadul bihim, awalnya kalau walam yadul bihim boleh. Ay bihaisu yakfi al-muslimina ma baqiya. Kalau aradu ba'da himal imam, andaikan baru datang setelah awalnya diisikan di kolmarma sempit lijat bin asobahu awli uludi kasroti mawashihim hal yatulu al-hima bidalik amla wa yuktafalu fid dawami ma la yuktafalu bil ibtidah fihi nadrun wal aqrab al-awwal. Tadi dicegah li'anna fi'lahu innama huwa bil maslahah waqad batalan bil hukmi dorori bil muslimin bidawa minimah. Jadi yang awalnya pun dibenarkan, kalau andaikan ada doror di situ, ini menyalahi imam sendiri kan harus masalahul imam biroiyah manutun ala maslahatil maliyah, harus sesuai masalah. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya bukan jawaban yang saya minta, tapi nggak apa-apa. Ini tadi berarti menguatkan kalaupun ada ibnul imam itu tidak mensyaratkan harus tidak ada doror semacam itu ya. Mas Dio,
Oke, yang lain yang ibarat yang haram. Sudah mau menambahkan yang dahsyat. Kenapa? Mau menambahkan yang sudah habis belum? Sudah. Soalnya kalau menurut kami yang dahsyat ini moderatornya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat karena mampu merubah bahsul masail waqi'iyah menjadi sekarpet dewa. Dalam artian deskripsi masalah dan narasumber yang sudah bicara ini nggak ada gunanya semua dari awal ya. Banyak narasumber dan deskripsi masalah nggak ada gunanya. Dahsyat sekali moderator kita. Salam pulang. Salam. Tadi yang perlu kita saja Bang, kalau masalah ibarat sudah dibacakan semua. Sudah, kalau sudah berarti sudah. Iya, ada memang dahsyat ya, cukup. Sekarang yang menyatakan boleh. Ada nggak? Ini saya mau tahu gitu yang haram. Ini kalau katanya barangkali tinjauannya beda lagi, tapi ujungnya sama haram, maksudnya gitu loh ya. Iya. Di sini itu waqala al-mawardi wa alladhi lam yakun ghafiran wa la hariman li 'amirin qurba min al-'amiri aw ba'da. Di sini sama kalau nanti ada doror misalkan, ya kan? Ya, tetap apa namanya haram. Ya. Apa? Dari akam sukonya. Dari kitab Hasyah Bujeri malah ya. Ya sudah, yang apa namanya jawaban haram ini sudah cukup. Ya, sekarang yang menyatakan boleh. Yang menyatakan boleh terus yang diam-diam aja ini gimana ini? Apa mendukungnya yang haram atau yang mendukungnya silakan sesuai dengan apa namanya pemahaman jitu panjenengan. Ini dari Bapak Darjo, Mas, monggo. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ya. Saya punya ibarat dari akhir. Oke. Definisi sudah ada. Cuma di sini kebawahnya ada tambahan dengan seperti ini. Falau dan saat disatil ghaib. Awit tarafah di aniyatil ghaib. Kitab. Bila ini fokus kelapan bila ini. Fagos shibun. Berarti kosong itu sudah jelas haram. Wa ilam yang sudah al-istilah. Ya goyat al-ghasbi ayat tafi abil maksud waktu ujian. Oke, penguakan aja ya, penguakan yang haram aja. Terus saya cukupkan untuk yang jawaban haram. Kosong lah, apalah yang jelas hukumnya haram. Saya ingin mencuatkan jawaban yang menyatakan boleh. Dari sisi mana panjenengan mengatakan boleh? Ibaratnya mana? Tapi hanya memperkuatkan kami dari larangan. Azharu lisari wa ikana wasilah. Terangannya dalam Nailul Awtar juz 5 itu ayat. Dibaca lagi. Azharu lisari wa ikana wasilah. Keterangannya dalam Nailul Awtar juz 5. Oke, terus ada lagi yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh, itu ada larangan. Oke. Memetik dari Majmu'ul Muhaddab juz 16. Wa inna ihya'a la yaqitu bil imam wa bihi qala Abu Yusuf. Yang kedua, man ahya ardul mautan fahiyalah wa kana ala umumihi bima kana bi'idil imam wa bihi idnihi. Ya, jadi ibaratnya ini yang mawar ya. Ya, oke. Terus ada lagi. Ada lagi. Yang boleh. Makruh. Silakan. Berarti jawaban lain ini. Ada bolanya enggak? Pak Kiai. Ya nanti kan ini tadi tempat moderator menyampaikan wajib tulis ya. Jadi kalau ada dua hukum tadi haram, mungkin ada yang membolehkan, saya tengah-tengah makruh. Maksudnya ini kalau gosoknya santri, nah sandalnya teman, terus kemudian dipakai gosoknya santri, sandalnya teman, nanti kan dikembalikan lagi, jadi tidak dosa berarti.
berarti kosongnya juga dosa santrinya kan. Ya, ibaratnya kaidah fikih al-aslu fil asya al-ba'ah. Kemudian pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 pakai misi adalah pelanggan. Jadi ya nanti sebentar. Jadi kalau hukum menggunakan tanah milik orang lain ya sama seperti mencuri haram. Tapi ketika lahan kosong kemudian tidak ditanami apa-apa, tidak dimanfaatkan, akhirnya ada orang miskin memanfaatkan untuk keperluan memenuhi hajat hidupnya, ya boleh. Dalam artinya kalau nanti diminta oleh yang punya tanah, monggo, saya tidak mau mengambil yang makro mana pakai? Pak makro kan? Makronya jadi boleh, tapi apa namanya disengiti gitu ya. Makro maksudnya disengiti wong. Ya, tidak sampai berharap, tidak sampai gimana? Mungkin tadi kan dua itu mengatakan boleh ya, sedikit membela yang boleh. Tadi kan haram udah banyak. Dengan konsepnya dari yang mengatakan haram. Jangan dulu. Sebentar. Gimana? Boleh? Yang mana? Ini belum bertentangan. Belum. Gimana? Tetap haram. Oh ya sudah. Ya sudah. Sudah semuanya ini sudah puncak semua ini sudah. Tadi pemakmur judulnya makmur disengiti uang. Enggak ada tadi makmur itu enggak ada kan? Ya. Jadi saya simpulkan begini, dari berbagai tinjauan yang mengatakan haram itu sebenarnya kembali kepada pengertian kosong. Ada pada aspek boror dan sebagainya, ya kan? Ya. Terus dari yang mengatakan boleh itu Ihyaul Mawad boleh, dari Abi Yusuf tadi muridnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa Ihyaul Mawad itu dengan izin imam ataupun tidak dikatakan boleh seperti itu. Terus tadi apa? Azharul Lisari dan sebagainya. Itu nanti silakan dijelaskan panjenengan apa namanya. Kemudian yang tadi Pak yang dari mana tadi? Halo? Ya dari Pambilangan. Ya sudah mengatakan boleh ya? Ya mengatakan boleh. Monggo dari Pak Promus supaya jelas ini. Jelas. Yang mengatakan boleh sebenarnya ada begini, yang haram sebenarnya menyatakan begini. Biar ada titik temunya. Ibaratnya sudah disetorkan semua, tidak? Ibaratnya sudah. Ya diserahkan dong. Ada panitia yang